Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di siang hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin berbagi sebuah pengalaman, berbagi sebuah cerita yang senantiasa berkaitan dengan alpukat. Apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini saya hari ini tanggal berapa yang tadi ya? Tanggal hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 ya. Siang hari ini saya berada di Ngebruk, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Di MDPL 300 ya. Alhamdulillah di depan saya ini aligator usia 5,5 bulanan ya, dari tanam. Dan alhamdulillah pula pertumbuhannya dari 130-an pohon ini luar biasa, serempak ya bisa dibilang, dan seger-seger, hijau-hijau, dan cepat sekali besarnya. Apa rahasia besarnya alpukat ini cepat besar, pertumbuhannya bagus, daunnya kelihatan seger-seger? Pertama tentu ya, dan yang utama yaitu air ya. Jadi tanaman apapun ya di fase-fase awal itu pertumbuhan airnya tentu sangat besar ya. Bisa dilihat sahabat. Nah ini airnya jalan, karena kebun ini dari 130-an pohon ini menggunakan sistem pengairan drip ya. Jadi pemupukan, penyiraman semua terkondisikan, semua tersentralisasi menggunakan sistem drip ini. Bisa dilihat ya. Nah ini strukturnya. Nah, kalau yang di atas ini tandonnya. Oh, mana? Iya, di sana. Tinggi tandon ini 6 meter sahabat. Ya. Tinggi tandon ini 6 meter. Kemudian PVC outnya ini kita perbesar dari yang standarnya 1 in kita perbesar menjadi 4 in ya. Pelubangan persis berada di tengah tandon ya. Jadi dengan satu harapan, kalau outputnya besar maka akan bisa mengeluarkan air yang bagus, mengeluarkan air yang besar pula, karena kebutuhan tanaman itu dari waktu ke waktu bukan semakin dikit tetapi semakin banyak. Kedua yang harus diperhatikan adalah kebersihan lahan. Itu penting sahabat ya. Kalau lahannya bersih seperti ini tentu tidak mudah terkena, tidak mudah terserang yang namanya penyakit ya. Jadi kalau sudah airnya cukup, tanamannya tidak mudah terserang penyakit, dan kemudian pupuk kandangnya juga harus jalan, itu tentu akan mempercepat yang namanya pertumbuhan alpukat. Di depan saya ini juga ada jenis Markus ya. Alhamdulillah dengan umur yang sama, pola penanaman yang sama, pola perawatan yang sama, pertumbuhannya alhamdulillah dari 5,5 bulan ini rata-rata sekarang sudah tingginya 2 meteran ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi hal-hal yang sangat krusial, hal-hal yang sangat penting, pertama kalau pengen alpukat itu cepat tumbuhnya, cepat besarnya, yang harus diperhatikan adalah ketersediaan airnya ya. Jadi air itu adalah segala-galanya bagi makhluk hidup, tidak manusia, tidak hewan, tidak tumbuhan ya. Yang kedua, kalau tanaman pengen bagus pertumbuhannya, pengen cepat pertumbuhannya, pengen cepat besar batangnya, perhatikan ya kebutuhan akan pupuk kandangnya. Itu penting. Jangan kita ini hari ini hanya fokus pada kimiawi saja ya. Nanti
ketika fase atau masa kimianya habis ya tanaman itu ya kembali lagi nggak akan sehat, nggak akan kelihatan seger, dan tentu pertumbuhannya akan melambat ya. Kenapa? Kalau tanah itu terlalu banyak kimianya sahabat, itu nanti semakin hari lambat laun tanaman itu atau tanah itu akan mengeras ya. Tentu kalau tanah itu mengeras, rongga-rongga udaranya berkurang, tentu karena tanaman itu pada akar-akarnya sangat membutuhkan oksigen yang berlimpah, oksigen yang banyak, tentu akan terjadi yang namanya kerdilisasi atau pertumbuhan yang melambat. Jangan sampai itu terjadi. Berbeda kalau kita menggunakan kompos yang diperbanyak ya. Jadi kalau saya rekomendasi setahun itu sekurang-kurangnya 2 kali, kalau pengen bagus 3 kali ya. Jadi per 4 bulan. Berapa takarannya satu pohon ini? Kalau saya 30 kilo ya sahabat, setiap 4 bulan sekali ya. Kalau itu cukup ya, gali keliling daun terakhir ini, tinggal kasih pupuk kompos, kemudian timbun lagi. Kenapa harus ditimbun? Satu, karena jangan sampai kotoran kambing itu nanti terlalu kena sinar matahari ya, otomatis dia akan mengering. Kalau mengering tentu otomatis juga dia tidak akan efektif bisa diserap oleh tanaman. Makanya sekali lagi, pertama kebutuhan airnya harus tercukupi, yang kedua usahakan ya lahannya bersih. Kalau lahannya bersih, otomatis penyakit tidak akan mudah menyerang. Apa kaitan kebersihan dengan penyakit? Seringkali ya rumput-rumputan, ilalang itu menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang enak bagi berbagai macam jenis penyakit ya. Nah, dari situ dia berkembang biak, kemudian akan tentu mengganggu yang namanya pohon yang sudah kita tanam, pohon yang sudah kita rawat. Jadi kalau tanah itu bersih, lingkungannya bersih ya, kos untuk perawatan itu tentu akan sangat bisa diminimalisir ya. Kosnya bisa sangat dikurangi ya. Ya itu penting agar kita sekali lagi bisa mendapati tumbuhan yang kita tanam ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita ya. Sekali lagi, pertama kebutuhan airnya, kedua kebersihan lahannya, dan yang ketiga jangan sampai kita mengurangi atau bahkan tidak sama sekali memberikan yang namanya pupuk kandang. Jadi kalau kimia itu bagi saya NPK dan kanca-kancanya itu hanya bersifat sebagai suplemen saja. Artinya kalau suplemennya dikasih, otomatis tanaman akan pencernaannya ya, kalau saya ya, pencernaannya bagus, otomatis daya ingin memakannya juga tinggi, dan apa yang menjadi makanan tentu tetap ya kotoran kambing ya. Itu loh ya, ini rahasia besarnya tanaman ini cepat tumbuhnya, cepat besarnya ya, rata-rata ya 2 meteran ya, ini luar biasa. Jadi airnya diusahakan bagaimanapun, kalau ingin berhasil air ini segalanya ya. Jadi ini memang satu paket dulu awalnya ya. Jadi ini awalnya coba pesen bibit, kemudian Pak sekalian tanamnya, Pak sekalian instalasi airnya. Oke, kita bisa mengerjakan itu, dan alhamdulillah ya sampai hari ini memang menggunakan sistem drip ini luar biasa. Range bisa menghemat biaya per hektarnya per tahunnya antara 25 sampai 30 juta. Kan luar biasa ya. Perhitungannya dari mana Pak? Ya perhitungannya jelas ya. Kalau kita menggunakan sistem drip itu per hektar itu hanya butuh 1 tenaga ya untuk memantau perkembangan, memantau airnya jalan apa tidak. Nah itu kan cukup 1 orang sambil keliling-keliling seperti ini, lihat ini ada yang enggak yang macet, ada enggak yang enggak jalan. Nah itu hanya itu saja fokusnya. Berbeda kalau kita menggunakan tenaga-tenaga konvensional, tentu angkanya akan sangat jauh besar sekali ya. Itu loh sahabat ya. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada
siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.